Silakan dibuka dulu Pak yang di training dataset gambar ini. Udah ya? Nah, ini di copy dulu aja. Pakai copy clip. Nah, ini di paste di sini. Paste-nya pakai paste biasa dulu aja. Taruh di sini. Nah, terus ini kotak ini biar dia nggak ngalangin, kita hide dulu aja. Di klik kotaknya, klik kanan, isolate object, hide selected object. Ini sama koridornya juga di hide dulu aja. Terus ini kita move ya. Di select. Ini saya pilih referensinya ini. Saya pindahin ke sini. Jadi samain sama alignment-nya di tengah. Nah, ini tinggal di adjust aja. Lalu untuk membuat grading, kita harus punya dulu yang namanya feature line. Feature line itu ada di tab home, pilih feature line di sini. Nah, ini kita pilih yang create feature line from object. Kita klik ya objeknya, enter. Nah, ini kita kasih nama ya, checklist aja. Ini saya kasih nama parking lot. Kita checklist stylenya, yang erase existing entities-nya di unchecklist aja. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini kita harus assign elevasinya. Jadi kita mau samain sama elevasi yang dari surface corridor ini. Jadi kita keluarin dulu elevasi di titik ini sama di titik ini itu berapa. Diklik dulu aja surface-nya. Lalu klik yang add label, pilih spot elevation. Pilih yang spot elevation. Nah, diklik di bagian ujung feature line-nya. Kan ada dua ya. Nah, lalu kita assign elevasi feature line-nya, kita klik feature line-nya. Pilih yang elevation editor. Ini kan masih 0 ya semuanya. Ini yang STA 00 itu kita lihat aktifnya segitiganya di sini. Berarti di sini elevasinya 210,79. Ikutin punya Bapak aja. Lalu yang ujung sini ya berarti yang paling bawah ini 211,18. Nah, ini kan perbedaan grade-nya masih minus 1000 gitu ya. Nah, ini kita set aja minus 1. Minus 1. Kira-kira sampai baris kelima gitu ya. Nah, ini kita editnya atas bawah ya Pak, biar ketemu di tengah dia grade-nya. Nah, yang bawah juga saya set minus 1. Minus 1. Minus 1. Jadi kisaran grade-nya di sekitaran 1%.
ini kita checklist. Lalu kita buat untuk feature line yang lain. Kita klik lagi, create feature line from object. Ini saya langsung pilih beberapa. Yang pertama saya klik yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Kita klik enter. Nah, ini name-nya kita kasih nama parking island. Karena tadi saya pilih beberapa objek gitu ya, jadi saya biarkan di sini ada next counter biar dia otomatis menghitung jumlah dari objeknya. Lalu supaya elevasi dia sama tadi si parking lot, kita bisa checklist yang assign to elevation. Kita klik OK. Nah, di sini pilih yang from surface ya. Aktifkan yang relative elevation to surface-nya, biarin 0 aja. Klik OK. Nah, dia udah terbentuk ya feature line-nya. Untuk cek berapa feature line kita punya, Bapak bisa ke prospektor. Klik plus di site. Klik plus lagi di site 1. Nah, ini nanti ada feature line. Jadi ini yang udah kita punya ya feature line-nya. Di sini kita bisa rename, misal yang parking island 3 saya rename jadi pondasi. Ya, jadi ini pondasi. Lalu sama seperti menu-menu di CAD ya, di sini kita kalau misalnya klik feature line-nya, nanti di sini ada menu-menu yang kita bisa gunakan untuk mengedit feature line-nya gitu ya. Misal saya mau buat sisi-sisinya menjadi rounding, ini bisa saya fillet, jadi ketik aja fillet. Nah, kalau mau set radiusnya, klik radius yang di command prompt. Nah, ini tinggal ketik aja mau berapa meter radiusnya. Misal saya set 5 gitu ya. Ketik enter. Nah, ini kalau udah kita tinggal klik aja, klik di sini, klik di sini, di sini, di sini. Escape. Polyline-nya udah nggak kepake, di-delete aja. Lalu selanjutnya kita bisa buat gradingnya. Ya. Untuk membuat grading, kita ke tab home, di sini ada grading creation tools. Nah, di sini kita set dulu grupnya ya. Jadi untuk membuat grup kita klik yang ini, set the grading group. Pertama saya kasih grupnya itu parking lot. Kita klik OK ya. Lalu untuk membuat grup yang lain, kita klik lagi di sini set grading group. Nah, ini kita klik yang ini, create grading group. Ini yang kedua saya kasih nama parking island. Klik OK. Ya, jadi di sini kita udah punya 2. Tambah 1 lagi untuk pondasi ya. Nah, kalau sudah, untuk membuat grading, kita harus pilih dulu objek tersebut masuk ke grup yang mana. Misal saya pilih yang parking lot dulu ya, kita klik OK. Nah, ini kita set dulu surface-nya, kita pilih yang existing ground misalnya. Parking lot grupnya, surface-nya existing ground. Nah, ini kita pilih metode yang pertama, grade to surface. Kita klik di sini ya, create grading. Nah, ini kita pilih feature line-nya. Lalu pilih sisinya, ini saya klik di luar.
Apply to entire length, kita klik yes. Flat format, saya pilih yang slope. Ini saya set misalnya 3:1, input aja 3, enter. Fill formatnya pakai slope juga, input 3, enter. Escape. Ini kita punya gradingnya. Lalu kita udah punya gitu ya, ini gradingnya. Sekarang kita buat untuk grading yang lain. Nah, untuk yang parking island, di sini kita pilih grupnya juga parking island. Surface-nya existing ground ya. Ini harus di set dulu parking grupnya sama surface-nya. Ini saya pilih yang grade to relative elevation. Create grading, pilih feature line-nya. Sisinya saya pilih ke dalam. Entire length yes. Misal relative elevation-nya saya mau 0,1 ya, 10 cm. Nah, sisinya itu mau miringnya tuh keluar apa ke dalam gitu. Nah, ini slope-nya saya misalnya 0,01 gitu ya. Nah, tadi kan saya pakai 0,1. 0,1 10 cm. Saya set 0,01. Bentar ya. Nanti kalau kita klik object viewer, bisa lihat. Lebih tegak. Nah, untuk objek yang satunya bisa langsung aja klik create grading. Sisinya ke dalam, 0,1 slot. Terakhir untuk yang fondasi kita pilih fondasi. Nah, ini saya pakai yang relative to distance, Create grading, pilih feature line, sisinya misal keluar ya. Nah, ini misal saya mau jarak 2 meter gitu ya. Enter. Slope misalnya 2:1. Enter. 2 meter. Misal Bapak mau buat lagi, ini bisa langsung aja. Misal saya buat untuk sisi dalamnya ya. Yes, distance-nya juga 2. Nah, ini slope-nya saya jadiin -2. Lihat dia sisinya sama. Jadi kalau dilihat kayak ini. distance-nya 2 ya ke dalam. -2:1. Nah, ini udah selesai. Terakhir kalau misalnya Bapak mau tambahkan infill-nya, tadi kan kalau kita lihat ya, ini grading-nya. Kita ke object viewer. Ini
kan dia bolong gitu ya tengahnya. Jadi kalau mau diisi tengahnya kita bisa pakai create infill gitu ya. Saya pilih grup parking lot. Sorry, parking island ya. Nah, ini kita klik yang ini ya, create infill. Bapak klik aja yang di dalam objeknya. Nanti muncul ini, diamond ini. Ini adalah infillnya. Nah, untuk buat volumenya, menghitung volumenya, belum muncul apanya? Gradingnya ya? Infillnya. Untuk membuat volumenya, kita harus buat dulu surface-nya. Nah, surface-nya itu kita bisa atur di grading groups-nya ya. Jadi tadi di bawah feature line itu ada grading groups. Kita klik plus aja. Nah, misal saya mau buat, mau hitung grading untuk yang di ininya, apa namanya, parking lot ya. Jadi klik kanan, properties, ini di checklist aja yang automatic surface creation-nya. Ini saya kasih nama parking lot juga. Klik OK, tessellation-nya jadiin 1. Ini kita checklist, existing ground. Kalau udah kita klik OK. Jadi di sini di surface ya, kita punya surface baru namanya parking lot. Ini kalau existing ground-nya ada serunya di rebuild aja. Biar dia ke update. Nah, lalu untuk kita hitung, ini kita klik ya si grading volume tools. Nah, ini kita pilih grup mana yang mau kita hitung. Saya pilih yang parking lot. Kita klik OK. Nanti muncul ini. Ini kan belum balance ya. Jadi kalau Bapak mau balance, klik yang ini. Automatically raise or lower balance volume. Nah, ini mau berapa kebutuhan volumenya. Misal saya set jadi 0. Kita klik OK aja. Nanti dia otomatis menyesuaikan. Nah, terakhir, kalau misalnya kita mau keluarkan tabelnya, itu bisa di sini ya. Tab Analyze, terus ke volume dashboard. Ini kita buat surface volumenya. Ya, kita klik. Ini parking lot volume. Base-nya pilih existing ground. Comparison-nya pilih parking lot. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kalau mau dikeluarin reportnya, ketik aja ya A+. Keluar tabelnya. Nah, tadi kalau misalnya Bapak mau nentuin elevasi itu berarti nentuin elevasinya di awal. Misal Bapak mau gali sampai elevasi 25, terus berapa cut and fill-nya gitu ya. Ini saya coba pakai metode ini ya. Misalnya saya berarti dari pas kita bikin feature line, ini kan saya create feature line ya, from object, kita klik di sini, enter.
Nah, ini di assign elevation. Ini Bapak bisa masukin berapa elevasinya. Misal 100. Tadi kan kisarannya 210-an ya. Misal 210. Iya. Nah, ini jadi pas bikin feature line kita set jadi 210, kita klik OK. Ya, ini kalau kita klik jadi di elevation editor dia volumenya semua sama 210 gitu ya. Lalu kita mau hitung bikin gradingnya berarti ya. Grading, creation tools, ini saya masukin bikin grup baru misalnya fondasi 2. Surface-nya existing ground. Nah, ini misalnya pakai grade to distance misalnya ya. Create grading, saya pilih feature line-nya, sisinya di luar 2 meter. Misalnya saya pilih sisinya tadi di luar, gradingnya udah ada, berarti tinggal bikin surface-nya ya. Di sini saya grading box. Ini bikin surface-nya dulu, fondasi 2. Oke, surface-nya udah ada, kita tinggal hitung volumenya fondasi 2. Nah, ini Bapak mau berapa? 100 misalnya. Nanti kita cek di cerlannya. Sama ya. Jadi pas bikin feature line-nya di set elevasinya mau berapa? Pas mau balance tadi, pas ini mau balance ini tadi, mau berapa? Dilihat di feature line-nya. Kalau mau rata, jadi metode pas milih feature line-nya ya. Ini kan bisa di set, bisa di assign ke surface, bisa kita assign sendiri, atau mau elevasi tertentu. Di video ini. Ini saya